Coach Timo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Sandy, Mbak Ica. Selamat pagi dunia hijau. Sementara Anda boleh berlapang dada, ya. Iya, saat ini kalau saya lihat ke atas, langit terasa tidak biru. Langitnya itu hitam merah kuning. Apakah di Surabaya juga langitnya hitam merah kuning gitu? Di sini mendung gelap. Karena Sandy prediksinya Brasil ini menang masih 2-2. Yang Dortmund itu kemarin kita prediksi kalah, ternyata menang. Barcelona kalah. Waduh, kok salah kabeh iki, Coach. Angka 4, Coach ya. Waduh. Kalau Bayern saya prediksinya menang. Waktu di saya kan kurang suka kalau skor, tapi waktu dipaksa-paksa saya bilang 2-1. Jadi pada waktu 4-0 saya senang salah gitu. Kalau Dortmund juga saya pikir akan 2 kali seri dengan akhirnya Dortmund lolos. Tapi ternyata bisa 4-1 kemarin, luar biasa. Coach, teman-teman di Surabaya kemarin sebelum pertandingan Bayern Barca, terus ada Dortmund di isinya di Luna Park ya. Ada yang sudah memunculkan satu prediksi bahwa jangan nanti kaget kalau ada All Germany Final, ya kan Cah? Pak Ismet itu salah satu pendukung Jerman fanatik di Surabaya. Dia wanti-wanti jangan remehkan Bayern dengan Dortmund. Sebab eranya Liga Champions sudah pernah ada tim Italia masuk ke final dua-duanya. Inggris sudah. Chelsea dengan United. Ya. Jerman belum, tapi selama beberapa tahun ini kan Jerman cukup stabil ya. Betul. Jadi kalau dilihat di klub dan di negara, yang paling stabil itu Jerman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya mau taruhan apa segala, yang paling gampang itu Jerman. Kapanpun timnas Jerman main, klub main, pasang Jerman pada ujung-ujungnya akan menang gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena statistiknya stabil. Ada kalahnya tapi ujung-ujungnya banyak menangnya gitu. Nah kalau negara-negara lain itu naik turun. Ada waktunya sedang menanjak, kemudian berapa tahun turun lagi, menanjak lagi. Jadi luar biasanya Jerman itu. Jadi hanya pernah 1 kali terjadi keterpurukan di level nasional, itu tahun 2000. Dan itu pun keterpurukan Jerman dalam arti 16 besar Piala Dunia kan. Itu akhirnya mereka membuat suatu perubahan yang luar biasa, termasuk perubahan regulasi di Bundesliga. Itu yang selama ini saya selalu tekankan di Indonesia. Persebaya itu ada untuk timnas Indonesia jadi bagus. Arema itu ada, Semen Padang itu ada untuk timnas Indonesia gitu. Tapi di sini orang masih berpikir kedaerahan. Nah, seharusnya yang dipikirkan bagaimana caranya lewat liga profesional terbentuk sebuah timnas yang tangguh. Jadi hal kecil aja, 5 pemain asing. Bagaimana itu bisa mendukung terciptanya sebuah timnas Indonesia yang tangguh. Ya. Jadi nasionalismenya menurut saya 0 besar gitu. Nah kalau di Jerman mereka membuat regulasi yang betul-betul membantu timnas Jerman berjaya. Betul. Artinya perusahaan Jerman yang terlibat dalam sepak bola tidak boleh minus. Akhirnya mereka mengambil pemain-pemain dari Polandia, dari Rusia, dari Eropa Timur. Mereka ambil pemain-pemain muda buatan mereka sendiri karena ujung-ujungnya akan lebih murah dan loyal. Loyal tentu saja sampai angka tertentu ya. Jadi seperti Götze sekarang sudah pindah ke Bayern München. Itu walaupun dia sejak umur 9 tahun di Borussia Dortmund ya. Tapi karena angkanya sudah sangat fantastis, ya terpaksa harus dilepas. Gitu, seperti Kagawa, seperti Lewandowski juga. Kata-kata terpaksa ini gimana, Coach? Sementara yang saya tahu dari bisnis, Coach ya, untuk sebuah talenta, kalau emang udah matang, menguntungkan dari sisi finansial, emang harus pergi, Coach. Gak bisa ada kata terpaksa, Coach. Memang gak bisa, enggak. Jadi, walaupun orang bilang, waduh, yang penontonnya, pendukungnya BVB pasti kecewa. Tapi bagaimana lagi, BVB itu bukan tim yang bergelimang uang. Yes. Bisnis sepak bola itu pada intinya juga bisnis gitu. Ya, jadi ada keseimbangan antara prestasi dan duit. Ya, jadi klub seperti Dortmund tidak bisa menahan bintang-bintang yang mereka ciptakan secara lama sekali, nggak bisa. Kagawa lepas, sekarang tahun ini
Götze, dan terakhir Lewandowski juga ke Bayern München. Bayangkan Lewandowski, Götze, Pep Guardiola, Ribery, semua ada di Bayern München tahun depan. Wow. Gimana nggak menakutkan jagat raya? Ya. Ica ada catatan ini coach, maaf. Memang satu lagi Bu Sandy, pinternya Bayern München, orang bisa bilang pinter, orang bisa bilang jahat, tergantung sudut pandang mereka. Mereka tidak ngambil pemain dari luar negeri. Jarang sekali mereka ambil pemain misalnya Luis Suarez dari Liverpool ke Bayern München gitu ya. Itu hal yang sangat, kalau dalam sejarah transfer Jerman sangat sekali jarang terjadi. Ya, sangat-sangat jarang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil pemain yang paling hebat dari rival-rival yang berbahaya di Jerman sendiri. Betul. Sehingga mereka memperkuat diri sekaligus melemahkan lawan mereka. Dan itu sudah berjalan secara di bawah Hoeneß. Hoeneß kan sudah lama sekali di Bayern München. Itu sudah berjalan secara berapa dekade. Dan itu sangat sukses dijalankan oleh Bayern München. Iya. Bayern memang luar biasa coach ya. Yang menjadi pertanyaan dari teman-teman juga, kenapa ya kok mereka mau mendatangkan Guardiola ya coach? Toh dengan Jupp Heynckes sebetulnya chance untuk treble winner sangat-sangat terjaga dan ada. Ya, mereka berpikir ke depan. Kalau berpikir sekarang, Jupp Heynckes masih bisa dipertahankan 1 tahun lagi ya. Karena Jupp Heynckes bukan dilepas karena faktor tidak kepuasan terhadap Jupp Heynckes. Lebih berpikir kepada jangka panjang Bayern München ke depan. Jadi mereka berharap dengan Guardiola bisa ada pelatih yang bisa membesut Bayern München secara 4-5 tahun ke depan. Satu hal yang sangat-sangat jarang. Berarti dikoreksi juga. Anda tadi mengatakan ya, sejarah klub Jerman ya, Papan Atas tuh nggak mau ngambil dari luar ya, Bundesliga. Tapi itu pengecualiannya untuk pelatih ya. Kalau pelatih kan ini ngambil dari tim besar loh ya, Barcelona loh. Ya, Bayern München selama ini lebih sering pelatih Jerman sendiri. Karena memang Jerman itu salah satu negara yang pendidikan kepelatihannya sangat-sangat bagus. Sangat sulit mendapatkan lisensi kepelatihan di Jerman. Jadi contohnya ngambil lisensi C ya, ada 200 orang yang apply, yang masuk hanya 30. Jadi 170 sudah dicoret. Kemudian dari 30 ini yang lulus hanya 20. Sekitar 10 tidak lulus. Dari 20 ini yang bisa meneruskan ke jenjang berikutnya, ke lisensi B katakanlah, itu sekitar 15. 10-15 orang. Ada seleksi lagi di situ. Ngerti paham maksudnya ya? Ya. Itu satu hal yang sangat mereka lakukan dengan sangat konsekuen. Jadi bukan, oke, saya mau jadi pelatih, saya mau ambil lisensi, saya daftar, saya bayar uangnya, saya lulus. Jadi itu hal yang sangat-sangat sulit untuk di Jerman. Lulus aja susah gitu. Apalagi mendapatkan nilai yang cukup bagus. Ini soal kontribusi di skuad Der Panzer. Ica sempat menghitung ya, punyanya Bayern ada 7. Dortmund mengirimkan 8 pemain. Wow. Ya. Berarti skuad Der Panzer itu dibagi 2 tim aja ya? Saat ini seperti itu. Dulu pernah Mönchengladbach, Bayern München, ya. Pernah Bayern München, terus klub apa gitu Stuttgart, ya. Leverkusen. Biasanya umumnya sekitar 4-5 klub. Ini saat ini yang jadi memomular jadi kedua tim. Bayangkan Dortmund yang main sekelas itu kemarin malam tertinggal 20 poin di Liga Domestik Jerman. 20 poin di bawah Bayern München. Itu yang saya bilang kemarin. Oke, saya orang Jerman, tapi saya ini juga objektif. Saya melihatnya dari segi teknis non teknis, kebersamaan timnya, kemudian satu visi betul-betul staying powernya ya, kemampuan untuk fokusnya luar biasa. Itu juga karena ada Matthias Sammer yang orangnya itu keras sekali, itu semacam bulldognya pemain. Betul. Pemain macam-macam sedikit dihantam, sudah digigit sudah sama Matthias Sammer. Itu yang menjadi kunci dari kestabilan permainan Bayern München. Kalau dari segi suasana tim, taktik, itu semua Jupp Heynckes. Ya.
Tapi menjaga timnya supaya tidak merasa sudah bintang, cepat puas, masalah kiri kanan, hal kecil permasalahan langsung diselesaikan, itu Matthias Sammer. Nah, konsistensi ini yang tidak dimiliki Borussia Dortmund. Kelasnya luar biasa Dortmund. Kelasnya, semangatnya, kerjasama timnya luar biasa. Mereka punya Lewandowski, punya Royce, punya Götze, punya Gundogan. Itu tim yang luar biasa gitu. Tapi stabilitasnya mereka yang kurang. Akhirnya mereka bisa tertinggal sampai 20 poin dari Bayern München. Oleh karena itu saya bilang Bayern München terlalu kuat tahun ini. Bukan masalah saya Jerman atau tidak. Ini masalah kita ngelihat dalam sejarah bola, misalnya Platininya Juventus. Itu tim yang luar biasa. Kayak nggak bisa dikalahkan gitu. Eranya. Atau AC Milannya Gullit, Baresi Basten. dengan siapa Van Basten, Ruud Gullit. The Dream Team. Sebuah tim yang spesial. Tim Barcelona dalam beberapa tahun belakangan ini dengan Messi, dengan Iniesta, Xavi, itu adalah tim yang super spesial gitu. Jadi dalam sejarah bola kita bisa ngelihat ada tim-tim yang sedang jadi-jadinya gitu. Nah, Bayern München ini salah satu tim yang spesial itu gitu. Coach, ada yang ngomong gini, kalau bertemu dengan sesama Jerman gak menarik. Mereka itu penasaran loh, ketika sudah mengembaskan Barcelona dengan 4 gol tanpa balas. Penasarannya cukup tinggi, akhirnya harus dipertemukan dengan Madrid. Bung Sandy, sebelum semifinal kemarin, saya percaya orang bilang, oh janganlah All German Final, gak menarik. Ada yang bilang All Clasico juga nggak menarik. Kita sudah selalu sering lihat Real Madrid lawan Barcelona. Maunya salah satu Jerman lawan salah satu Spanyol. Tapi setelah lihat 4-0, 4-1 dihantam dengan begitu meyakinkan, saya percaya orang-orang, wih, ini pasti terbelah. Aku bela Dortmund nih. Dortmund aku percaya bisa. Nggak, Bayern München aku percaya bisa. Saya percaya orang sudah berubah setelah melihat performa mereka 2 malam terakhir ini. Tapi aslinya Coach Timo sendiri, kalau dari 2 klub Jerman itu ada di pihaknya mana sih Coach? Jurgen Klopp atau Jupp Heynckes? Saya biasanya saya bela tim itu biasanya karena pelatih atau karena pemain tertentu. Kalau dulu Klinsmann, jadi tim manapun yang ada Klinsmann-nya saya bela gitu. Kalau sekarang saya bela Arsenal itu karena Wenger, karena falsafah klubnya gitu. Yang satu-satunya yang nggak setuju dengan Arsenal itu mereka ngambil pemain dari seluruh dunia. Saya lebih suka klub itu tetap ada tim pemain-pemain utamanya tetap dinominasi oleh kota itu sendiri gitu. London. Iya, tapi pembinaan usia muda terus menciptakan bintang bukan membeli bintang. Mengandalkan kerjasama itu falsafah yang saya sukai gitu. Jadi saya cocok dengan pelatih, dengan falsafah. Ngomongin pelatih Coach, kalau di Jerman ya dua-duanya saat ini dua-duanya memetik hasil dari akademi mereka. Satu hal yang sudah saya khotbahkan di Indonesia sejak 10 tahun. Tapi tidak ada yang didengar kan. Masalahnya saya khotbahnya itu kan di tengah padang gurung. Jadi pada waktu saya berkhotbah itu tidak ada yang mendengar gitu. Itu ditulis juga sama Mr. Gito bahwa apa yang dipetik atau hasil dari Bayern maupun Dortmund itu sebetulnya sudah ditulis sama Coach Timo di 14 cara sepak bola modern ya Coach ya. 5 tahun yang lalu. Iya. Baru orang-orang sekarang ngerti, oh iya betul apa yang ditulis sama Coach Timo nih, 5 tahun yang lalu. Bukan, itu rasanya Mbak Ica menulis seperti saya hebat aja. Saya enggak hebat, saya hanya logika, hanya pakai logika itu. Anak kecil pun kalau pakai logika juga akan sampai ke kesimpulan yang sama gitu. Namanya alam kan gitu, padi kan harus nggak bisa langsung dipanen. Tanahnya harus disiapkan dulu, dipupuk dulu, ditanam dulu baru bisa panen. Hal yang logis lah, bukan sesuatu yang bukan karena saya pinter atau apa. Coach, tadi ngomongin soal pelatih, saya ngelihat salah satu momen ya pada saat Jordi Alba ngelempar bola ke mukanya Arjen Robben. Itu reaksi pemain cadangan Bayern, pinginnya nyerang si Alba, tapi dengan sekali bentakan Jupp Heynckes, situasi menjadi lebih
Tenang. Langsung turun. Ya, itu Ini soal karisma gimana antara Jurgen Klopp dengan Jupp Heynckes kalau Anda lihat mukanya merah tuh Jupp Heynckes. Oke, dia kecewa dengan perlakuannya Alba, tapi hasil pertandingan jauh lebih penting dibandingkan anak buahnya ini nyerang semua. Ini kan soal solidaritas, coach. ya enggak soal profesionalisme. Kalau kita main antar kampung, berkelahi enggak masalah. Minggu depan enggak main lagi. Ya, dan enggak ada ratusan juta dolar yang jadi taruhannya gitu. Ya kan? Sedang kalau profesional, semakin kita berprestasi, semakin tinggi pemasukan. Dan kalau mau berprestasi, pemainnya harus full team. Supaya full team harus bisa menahan diri. Seperti Sergio Ramos kemarin tuh beruntung sekali dia nggak dapat kartu merah. Betul. Dia kan pemain yang rekor kartu merahnya tertinggi, nggak tahu 15 kalau nggak salah sudah 15 atau 16 kali dia sudah kartu merah dalam karirnya ya. Jadi Baik. kemarin wasitnya agak membiarkan. 2 pertandingan buruk wasitnya. Sedikit kartu kuning, sedikit prit. Kalau kemarin wasitnya sedikit membiarkan gitu. Satu lagi, ini soal respect. Anda nulis bahwa Matt Hummels tuh loh ya, perlu dicontoh. Dia paham akan respect meskipun dari dirinya sendiri bermain jelek, coach. Gimana nih, coach? Ya, itu semua bangsa ya, semua bangsa itu kan ada positif negatifnya. Budaya bangsa. Nah, budaya bangsa Jerman itu positifnya self criticismnya tinggi. Jadi Jerman tuh orang Jerman enggak selalu bela Jerman, enggak. Kadang betul-betul pesimis terhadap Jerman, tergantung situasinya apa adanya gitu. Jadi self criticismnya tinggi. Nah, Hummels kemarin main kacau sekali, jelek sekali. Satu kali terjadi gol karena kesalahannya. Satu kali Ronaldo dapat kesempatan emas. Itu juga karena kesalahan dia. Salah umpan sebelumnya. Kemudian beberapa kali dia salah membangun serangan salah. Jadi umpannya tidak sampai ke temannya. Akhirnya terjadi serangan lagi dari Real Madrid. Jadi Hummels kemarin main jelek sekali. Begitu selesai pertandingan, kan saya ada reporter ya, saya dapat informasi dari reporter Jerman kan. Apa itu? Saya bisa dapat informasi-informasi yang kesannya, loh tahu dari mana gitu. Itu karena reporter Jermannya setelah Hummels keluar lapangan langsung ditanya, gimana pertandingan tadi, apa kunci sukses? Dia bilang seluruh tim main luar biasa kecuali saya. Bagus, bagus. Padahal usianya dia masih sangat muda sekali loh ya, coach ya. Iya, Hummels. jadi maksudnya tidak euforia, kemudian tidak cari alas-alasan. Ya, tapi bisa dengan gentle bilang, iya memang saya tadi nggak main bagus gitu. Dan itu kunci pemain untuk makin bagus ke depan. Kalau nggak ada self criticism, kalau dia bilang oh tadi itu salah karena teman saya, atau karena bolanya kurang angin, atau laser di mata saya, ya, atau hujan atau apa, itu akhirnya kita nggak berkembang karena kita nggak menganalisa performa kita sendiri. Baik. Ini soal jarak kota, coach. Aku pengen tahu juga ya. Anda terakhir datang ke sana kan kemarin setelah bawa tim muda Danone ya. Habis dari Polandia Anda meluncur ke Jerman. Ini ditempuh berapa lama dari Westfalen ke Munich, coach? Westfalen Stadion itu di tengah Jerman ya. München di bagian selatan. Karena kondisi tol-tol Jerman kan bagus. Jadi sekitar 5 jam ya. Masih 5 jam? Iya, tapi itu kecepatan tinggi ya. 5 jam itu 100, kita nyetirnya 150 gitu. Waduh. Saya paling pelan kok, kalau nyetir di Jerman itu saya orang paling pelan nyetirnya. Yang spesial apa sekarang ini ngelihat perkembangan di 2 kota itu, coach? Selain klubnya luar biasa, kalau Anda ngikutin perkembangannya, apa yang baru dari perkembangan di Dortmund maupun Munich, coach? Ya mungkin perkembangannya mereka memetik hasil dari tahun 2000 itu. Jadi mereka lebih fokus ke akademi di Jerman, melihat bahwa itu memang
ada hasilnya. Dia ada professional scouting untuk 12 tahun ke bawah. Itu biasanya khusus Dortmund, kota Dortmund aja. 12 tahun ke bawah itu. Kemudian mereka ada 15 tahun ke bawah. Wow. Ada scouting khusus juga profesional sekitar 2-3 orang. Mereka mencari secara regional. Jadi yang masih bisa 2 jam datang latihan, 2 jam pulang gitu. Jadi secara regional gitu. Nah kalau misalnya di Malang kan ya kita 12 tahun ke bawah hanya ngambil dari Malang. 15 tahun ke bawah kan pemain saya ada dari Sidoarjo, ada dari Surabaya, ada dari Kediri, Papua, ada dari Mojokerto. Ya, itu untuk 15 tahun ke bawah. Untuk 18 tahun ke bawah sudah kalau di Jerman 19 ya. 19 tahun ke bawah itu sudah nasional internasional. Jadi nyarinya sudah seluruh dunia. Dimasukkan di akademi. Gitu. Nah, kalau di akademinya saya hanya 6 anak dari Semarang, dari Papua. Selebihnya ya tetap aja dari Malang. Tapi kalau akademi-akademi di Jerman, mereka punya scout khusus untuk internasional. Nah, di situ mereka dididik soal keuangan juga, soal menghadapi pers. woi, Ya, jadi begitu mereka terkenal nggak kaget, gitu. Dan mereka mengutamakan kepribadian, semua sama. Jadi bukan hanya La Masia yang selama ini selalu digembar-gemborkan. attitude-nya itu ya. Semua melihat itu kan logika. Kalau mau sukses harus ada kepribadian yang bagus, harus ada perkembangan sepak bola yang bagus, dan pendidikan nggak boleh dinomorduakan. Jadi 3 rel ini tidak satu di atas yang lain, tapi sejalan gitu, berdampingan. Dan itu hampir semua akademi betul-betul melakukan itu secara konsekuen. Jadi pemain yang hebat bolanya, kepribadiannya nggak bagus, di-cut. Buat apa? Kita invest ke dia, tapi nanti nggak jadi karena kepribadiannya jelek. Ini yang harus digarisbawahi teman-teman ya. Soal attitude tuh menjadi ruh dari pemain muda nantinya pada saat dia berkarir. Iya kan coach? Iya. Saya herannya apa, Bung Sandy? Kalau di sini kan terbiasa pemain setelah latihan saya pemain pada cium tangan apa itu kan terbiasa lah ya. Tapi di Stuttgart semua datang ke saya yang mereka tidak kenal. Waktu itu kita nonton U15-nya latihan dengan Mas Heri, asisten saya. Setelah latihan, semua datang ke saya hanya karena saya berdiri di sebelahnya direkturnya akademi. Jadi dia walaupun tidak tahu saya siapa, Mas Heri siapa, mereka semua datang salaman, kepalanya di bawahnya kepala saya. Semua. Anak Jerman, anak Turki, anak luar negeri dari Polandia, dari mana-mana. Jadi menunjukkan ini Jerman loh ya, yang biasanya tidak melakukan seperti itu gitu. Ya, jadi menunjukkan bahwa akademi memang rata-rata seperti La Masia mementingkan hal-hal seperti itu juga gitu. Situasinya benar-benar langit bumi pada saat Anda datang ke Karanggayam yo. Cilik-cilik supporter meso-meso, ya kan? Nguber-nguber wasit. What? Anda lihat sama istri ketika itu, Cah. Ini si cilik-cilik loh Bung Sandy. Bagaimana masa depan mereka pada saat sudah masuk di liga profesional? Wis, aduh, kostummu ngamuk-ngamuk bola ini ya. Beda sekali emang ya. Jadi itu bukan masalah bisa dilakukan di Jerman atau di sini, sama sekali bukan. Masalahnya mau dilakukan atau tidak. Yes. Itu aja. Federasi ada yang bullshit ngomong aja, ada yang melakukan. Itu hanya perbedaannya. Bukan masalah ras, bukan masalah keuangan dan lain-lain. Karena waktu saya ngomong dengan direktur VfB Stuttgart, akademinya, dia bilang jangan salah ya, walaupun kita waktu itu terheran-heran dengan lapangan. Jangan salah, yang paling utama masih tetap SDM pelatih. Itu asetnya kita yang terutama. Nah di Indonesia saya bertahun-tahun ngomong sama PSSI bikin akademi kepelatihan satu tempat supaya datanya rapi, kita punya berapa banyak pelatih, standar kelulusannya, standar perekrutannya seperti apa, supaya kualitas pelatih meningkat. Dengan demikian kualitas pembinaan usia muda akan
akan meningkat juga. Bukan hanya usia muda tapi juga profesionalnya gitu. Jadi muara pembinaan, titik awal, ya. Ya. Titik awal pembinaan itu pembinaan pelatih. Ada negara yang serius soal itu, lihat Jepang, lihat Malaysia. Ada yang tidak serius soal itu, lihat Indonesia. Hasil akhirnya bisa kita lihat bersama gitu. Betul, betul. Cuman beberapa tim kalau saya lihat mulai ya, nggak tahu nanti apakah diteruskan menjadi tradisi, mulai berani untuk mempercayai pemain muda dari, ya kan, kompetisi itu. Kemarin pada saat IPL Master main di Bandung, keberanian petingginya Persib memunculkan arek-arek cilik usia 21. Wah, buat saya amazing. Itu pertandingan besar loh. Mestinya kan bisa aja mereka egois. Oh, yang tua-tua aja, toh lawannya ini sudah gendut-gendut, ya kan, perutnya offside. Tapi tidak, mereka masih mencantumkan 5 lebih pemain dari kelompok umur Persib Bandung, Coach. Persipura sudah memunculkan. Ada lagi dari Persisam, kemudian Persiba. Ini yang kemarin mereka main di PON itu sudah menjadi squad inti untuk kompetisi ESL. Artinya buat saya sudah bagus, cuman kan belum banyak, Coach. Harusnya kan Bisa. minimal 3. Usia muda dikasih kesempatan bisa. Dan itu sudah dibuktikan oleh Jerman. Karena keterbatasan dana, mereka akhirnya terpaksa memakai pemain-pemain muda. Loh, kok ternyata hasilnya bagus sekali. Intinya, tapi apa? Scoutingnya dan pembinaan usia muda ini harus bagus. Bukan asal usia muda loh ya. Jadi dia harus usia muda tapi dia sudah pembinaannya selama bertahun-tahun itu sudah bagus gitu. Bukan anak dari desa, dia berumur 18 tahun dimasukkan. Ya pasti akan masalah soal mental ya, pengalaman bertanding dan lain-lain. Tapi kalau dia keluar dari akademi, dididik secara baik, dan scoutingnya bagus, bukan titip-titipan, bukan asal pilih pemain, karena banyak pelatih nggak bisa scouting. Oh ya? Itu satu kemampuan tersendiri gitu. Kalau bedanya beda sangat jauh, misalnya nilai 6, satunya nilai 9, semua juga bisa, Bung Sandy juga bisa. Penonton biasa pun bisa. Tapi kalau antara nilainya 7 dan 7,5, 7 dan 8, itu dibutuhkan kemampuan khusus gitu. Nah, kebanyakan pelatih nggak bisa itu karena nggak terbiasa melakukan itu gitu. Jadi memang kalau mau bagus ya harus pernah melakukan itu. Nah, kebanyakan pelatih hanya ngelatih satu tim, langsung ngelatih senior, akhirnya nggak terbiasa memilah-milih pemain gitu. Jadi nggak bisa ngelihat, oh ini sekarang mirip permainannya, tapi dalam 2 tahun ke depan pasti beda. Ini potensinya besar ini. Yang ini potensinya sudah habis. Nah, itu dibutuhkan kemampuan khusus. Nah, kalau scoutingnya benar, pembinaannya benar, kenapa tidak pemain usia muda? Ya, contohnya Royce, Götze, Özil keluar juga masih muda dulu. Luar biasa. Sekarang Götze ke Bayern München, by the way, adiknya kan masih kecil itu. Di sekolah di Dortmund sampai pulang kemarin dia. Iya, menjadi bahan ejekan. Jadi bahan ejekan, jadi dia pulang. Rupanya rumahnya juga di spray. Jadi di sana pun ada seperti itu gitu. Ultras pelakunya ya. Ya. Bola Mini harus tahu juga bahwa lewat perbincangan ini saya kapan hari juga mendapatkan catatan. Salah satu tempat paling bisa menerjemahkan untungnya menggodok pemain muda ini adalah tempatnya Coach Timo. Dia nggak ragu-ragu ngomong sama Sandy, aku kuis duit lama sih ya, tapi nggak ada pengakuan dari PSSI, dari mana saja. Itu loh ya, MFC ya Coach ya. Seringkali menjadi pemenang untuk event-event lokal di Jawa Timur dan sekitarnya ini. Ya karena yang kita keluarnya kan dengan nama lain, jadi mungkin publik nggak tahu gitu kan. Kita ada kerjasama dengan Pengcap Malang. Pengcap Malang ini kan salah satu pengcap terbaik di Indonesia, kalau bukan yang terbaik. Dulu masih dengan Pengcap Surabaya, tapi karena Pengcap Surabaya juga ada permasalahan,
sudah Betul. dibalap oleh Pengcap Malang. Jadi kita ada divisi 3, divisi 2, divisi 1, amatir, dan divisi utama. MFC ini sudah naik dari divisi 3 sampai ke divisi utama. Tapi bukan pakai nama MFC, kita pakai nama Stimara, pakai nama lain. Kalau usia mudanya yang U15 kemarin juara MUPC, di final ketemu cadangannya kita sendiri. Aduh. Itu juga pakai nama lain, Ken Arok, Banteng Muda. Jadi nama Pengcap yang keluar, tapi sehari-hari mereka dilatih di tempat kita. Dan kita scoutingnya juga seperti yang saya bilang tadi, pemainnya ada dari Mojokerto, dari Kediri, dari Lumajang gitu. Jadi dari berbagai daerah di Jawa Timur memang gitu. Dan mereka bermain bersama. Ya akhirnya mereka merajai sampai zona Jawa Timur, final ketemu cadangannya sendiri, zona diadu dengan zona Jawa Barat, Jogja, final ketemu cadangannya sendiri lagi. Aduh. Jadi sekarang kita ke zona nasional MUPC, dua-duanya dari MRC, tim utama sama tim cadangan. Luar biasa. Dan itu mereka sudah juara nasional tahun lalu waktu mereka masih umur 14 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi bukan karena kita jenius atau gimana, bukan sama sekali enggak. Kita hanya Proses, melakukan ya. apa yang seharusnya dilakukan. Pembinaan jangka panjang. Mereka sudah bersama sejak mereka umur 10 tahun. Nah, terus kalau dilawankan dengan klub-klub lain, daerah lain yang Asal bongkar comot, pasang, betul. ya jelas kita unggul gitu. Sehati di Dan lapangan. pelatih-pelatihnya dalam kehariannya, latihannya serius, latihannya programnya bagus. Yang saya sebutkan tadi, scoutingnya apa adanya, benar, mampu, dan pembinaan sehari-harinya berkualitas. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu. Asal mereka melakukan prinsip jangka panjang itu tadi, dan mereka punya pelatih yang mumpuni gitu, bukan yang sok tahu. Ya, karena banyak pelatih itu bukan pelatih. Yang pelatih hanya apa ya? Pemimpin bola gitu aja. Kalau pelatih betul-betul mengembangkan bakat pemain gitu. Ya. Kalau ada yang nanya ini, pinginnya keluarganya itu ya putra-putri diarahkan ke timnya Coach Timo, bisa nggak itu? Mungkin kita di sini mewakili mereka yang pingin nanya tapi malu-malu, Coach. Ada nggak harapan ke situ, Coach? Kalau U10 sama U12 kita hanya khusus ngambil dari daerah Malang aja. Terus? Karena kita juga disponsori oleh Wesley, kebanyakan juga anak-anak Wesley. Jadi sedikit sekali pemain dari Luar Malang. Kita nggak scouting untuk itu. Tapi untuk U15 dan U21-nya kita namanya sih U21, tapi kebanyakan umur 17-18 tahun. Itu silakan datang, silakan ikut tryout gitu. Di mana? Di Tidar di Malang, di Sekolah Internasional Wesley. Kalau untuk U15-nya setiap Rabu Jumat jam 3:30. Selasa Kamis untuk yang U21-nya. Bayar berapa, Coach? U21-nya saat ini kita malah nggak ada latihannya, Mas Bung Sandy. Karena Semua ikut Porprov. terpanggil Tadi ya. Pemainnya ikut Porprov semua. Itu bayar nggak, Coach, kalau datang ke sana? Oh enggak, kita punya akademi full gratis, asramanya juga full gratis, tapi kalau asrama kita hanya ada dana untuk 6-8 anak. Itu pun sudah minus budget, jadi budgetnya kita setahun sekitar 140 juta, kita adanya 90 juta dari teman-teman saya di Jerman, di Amerika. Sisanya saya harus cari sendiri, jadi karena kita memang nggak dibantu ya secara finansial oleh klub tertentu atau Pengcap atau apa. Mengenaskan ya. Tujuannya mulia tapi gak sing ngereken, tapi yang kece-kece danyanya over. Ya, jadi 140 juta itu sudah termasuk makannya mereka, Istimewa. makan atlet ya, nasi merah apa semua. Kemudian sekolahnya mereka pulang pergi naik angkot ke sekolah, biaya seragam semua. Jadi kebutuhan mereka semua kita tutupi. Dan kita nggak ada kontrak. Jadi mereka mau ke klub mana terserah, kita nggak dapat apa-apa. Jadi murni sosial memang gitu.
Cukup ya coach perbincangannya. Oke, thank you Bung Sandy. Dan buat Anda. Dankeschön. Ya. Jaga kesehatan selalu juga ya. Yuk, makasih. World Soccer Radio Suzela.